Hai Shalom Fams, welcome to Feast at Home. Dan kita sungguh bersyukur ya bisa bertemu kembali dan kita akan memulai seri yang baru di bulan Desember ini. Sebelum kita memulai Feast at Home hari ini, mari kita berdoa bersama. Let us pray together. Kita percaya bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Mari kita doa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, saat ini kami sungguh bersyukur atas kondisi keuangan suatu keluarga dan kesehatan anak yang semakin membaik. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu untuk keluarga ini. Dan juga saat ini kami mohon berdoa untuk seorang bapak dan ibu agar mereka bisa mengenal Engkau dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami juga mohon Tuhan untuk pekerjaan dan kelancaran dalam usaha dan juga pemulihan kondisi finansial keluarga. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar dan Engkau akan menuntun mereka Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami mohon doa berkat kepercayaan dari Tuhan untuk mendapatkan anak kedua. Kami percaya akan rencana-Mu yang indah. Jika Engkau berkenan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan anak kedua bagi pasangan ini. Kami juga berdoa untuk seorang teman yang sedang mohon pasangan hidup yang tepat dan seiman. Berikanlah teman kami ini kekuatan, iman, pengharapan Tuhan Yesus agar dia bisa terus berharap di dalam Engkau dan Engkau tuntun untuk menemukan pasangan hidup yang tepat. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seseorang yang mohon rahmat-Mu agar mampu menerima, mengampuni dan melupakan masa lalu. Engkau adalah Allah yang luar biasa. We believe in the power of your healing, Lord. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seorang teman agar diterima program pendidikan spesialis di Solo dan untuk kelancaran penjualan rumah seseorang. Serta kami mohon doa untuk kedamaian arwah seorang ibu dan dua anak yang telah dipanggil Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk penghiburan untuk suami dan keluarga yang ditinggalkan. Dan juga Tuhan, kami mohon hikmat-Mu untuk penentuan judul tesis untuk seorang teman. Kami percaya Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, and we believe in your beautiful plan. Kami percaya Tuhan dan kami mau serahkan semuanya ini dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi teman-teman yang mau memberikan praise report ataupun ingin didoakan oleh tim doa kami, bisa mengumpulkan prayer request or your praise report di link di bawah ini. Tuhan Yesus berkati dan mari kita siapkan hati untuk Feast at Home hari ini. God bless you. Shalom semuanya, selamat datang kembali di Feast at Home. Sore hari ini mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan kita katakan, come on. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Everybody sing, come on. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Everybody clap your hands. Come on. Kita nyatakan, where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Everybody shout, oh, oh. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Come on. Kita bersuka cita di dalam Tuhan.
my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Everybody sing. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here. Yang percaya katakan, it will be of me for all my lifetime. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Shout it out. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Mari kita berikan sorak-sorai pujian bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari saat ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami tahu hidup kami ada di tangan-Mu. Semua yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, itu semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Mari semua angkat tangan, katakan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku perlukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, kami akui kuasa-Mu Tuhan. Mari katakan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, di lembah yang gelap. Ini yang kami tahu. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Mari semuanya serukan. Apapun musim kehidupan kami, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Apa kabar kalian semua? Saya berharap bahwa kita dalam kondisi sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki masa Advent dan itu berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kedatangan kelahiran penyelamat kita, Yesus Kristus. Dan di bulan yang baru ini, ada sebuah tema yang sangat-sangat menarik bagi kita semua yang akan kita bahas di Feast at Home, yaitu Birth of a King, kelahiran seorang raja. Dan di minggu ini, di part yang pertama kita akan belajar dengan tema You are part of God's story. Kalian semua, kita semua merupakan bagian dari cerita yang Tuhan buat di dalam kehidupan ini. Sebelumnya mari saya ajak saudara, saat ini dimanapun engkau berada, apakah saat ini engkau lagi di rumah atau lagi di jalan sambil mendengarkan atau melihat acara ini, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu bacaan dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Bacaan kita cukup panjang hari ini dan bacaan kita berbicara mengenai silsilah dari Yesus Kristus. Kita mengenal Yesus Kristus, tapi sama halnya dengan setiap keluarga, kita harus mengerti dia dari keturunan siapa. Dan kita akan membaca, mari kita bersama-sama baca. 3, 2, 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mungkin saudara ada yang bertanya, kenapa? Apa makna dari bacaan? Kenapa kita harus membaca silsilah? Garis keturunan dari Yesus Kristus. Yang kita tahu adalah Yesus Kristus adalah anak Daud, keturunan dari Raja Daud. Tapi saudara, kita akan belajar pada hari ini bahwa dari Matius digambarkan bahwa garis keturunan ini untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya hadir begitu saja di dunia ini, tapi bagian dari cerita keturunan-keturunan generasi yang sebelumnya. Dan hari ini, saudara jangan tinggalkan terlebih dahulu acara ini. Saya tahu mungkin bacaan ini tidak begitu menarik bagi kita, tapi begitu saudara mengerti pesan yang ingin disampaikan oleh bacaan pada hari ini, saudara, saya yakin bahwa saudara dan saya akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kami kerinduan bersama-sama pada hari ini, Tuhan. Kami boleh mengikuti FEAST secara online. Kami percaya bahwa kuasa dan urapan-Mu tetap nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan Roh Kudus, kami mohon saat ini Engkau buka setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi melalui firman Tuhan yang boleh diberitakan pada hari ini. Kami naikkan segala doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita sekali lagi, kita mau nyatakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita adalah seperti ini. Mengapa kita harus membaca dan mengawali firman Tuhan pada hari ini dengan garis keturunan yang mungkin bagi saudara dan saya begitu membosankan? Jujur, sebelum saya membahas firman ini, sebelum saya mempelajari firman ini dengan detail, saya pernah sekali mendengar firman ini diberitakan, dibacakan, dan saya tidak begitu peduli karena saya menganggap bahwa hal tersebut tidak begitu penting. Tidak ada ayat yang begitu mengena bagi saya karena semuanya berbicara mengenai garis keturunan sampai pada Yesus Kristus. Tapi saya mau berikan sebuah analogi. Sama halnya dengan sebuah gedung yang megah. Kita terkagum, kita takjub melihat gambaran gedung itu dari luar. Apalagi gedung tersebut begitu tinggi dengan eksterior. Bahkan ketika kita masuk ke dalam gedung itu, dia punya interior yang begitu luar biasa. Atau punya teknologi yang begitu canggih di dalamnya. Tapi tahukah saudara, justru bagian yang terpenting dari sebuah gedung yang luar biasa, itu bukan eksterior atau interiornya, saudara. Tapi saya mau katakan, gedung tersebut tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak dibangun dengan fondasi yang kuat. Itulah kenapa hari ini sebuah garis keturunan, kita akan melihat bahwa ternyata garis keturunan ini menggambarkan sebuah fondasi yang luar biasa. Apakah fondasi tersebut? Bahwa fondasi yang mungkin tidak terlihat ketika saudara memasuki sebuah gedung, kita tidak akan melihat fondasi-fondasi tersebut. Tapi justru yang seringkali kita abaikan, seringkali yang tidak terlihat, itu justru yang menjadi bagian yang penting di dalam sebuah bangunan. Demikian juga dengan iman kita. Kita seringkali mencari ayat-ayat yang spektakuler, yang berbicara mengenai berkat, yang berbicara mengenai kesembuhan, berbicara mengenai sesuatu yang akan kita peroleh, janji-janji Tuhan. Tapi pernahkah saudara sadari bahwa seharusnya kita belajar mengenai sesuatu yang menjadi fondasi bagi iman kita? Tidak hanya sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan, tapi justru firman Tuhan yang menguatkan iman dan percaya kita. Mari kita masuk, saudara. Kalau saudara baca di dalam Kejadian bab 1 ayat yang pertama,
Kalau bahasa Inggrisnya dibilang in the beginning, pada mulanya. Kemudian kalau saudara boleh baca di kitab yang terakhir, Revelation bab 22 ayat 5, di situ diakhiri dengan kalimat and they will reign forever and ever. Kalau kita lihat kedua bacaan ini, kita teringat dengan kisah-kisah Disney. Selalu diawali dengan in the beginning. Kemudian ceritanya begitu luar biasa diakhiri dan akhirnya mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Itu sama seperti halnya dengan Bible. Tapi saya mau katakan bahwa ini bukan seperti cerita Disney di mana semuanya itu berakhir. Ketika saudara membaca firman Tuhan, tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup. Tidak hanya pada waktu perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan saat ini pun kisah bersama dengan Tuhan itu masih berlangsung selama kita masih hidup. Sampai akhirnya kita menutup mata dan kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita belajar, saudara, Alkitab Katolik itu terdiri dari berapa? 73 kitab. Sedangkan mungkin Alkitab dari teman-teman dari Kristen Protestan itu ada 66. Yang membedakan adalah Alkitab Katolik itu memiliki 7 kitab di Deuterokanonika. Nah, betapa banyak di antara kita, berapa banyak di antara kita yang kurang menghargai dari isi cerita atau banyaknya bab yang ada di Alkitab. Yang saya mau katakan seperti ini, bahwa berapa banyak di antara kita yang memilih terkadang, oh aku hanya mau membaca perjanjian baru, karena biarlah yang lama sudah berlalu. Kita tidak terlalu tertarik. Terkadang kita menganggap bahwa perjanjian lama tidak lagi relevan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, perjanjian lama, perjanjian baru, kitab-kitab yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tahukah saudara bahwa semuanya saling terkait satu dengan yang lain. Bagi saudara yang menyukai film produksi dari Marvel, saya mencatat di sini pada tahun 2008 Marvel mengeluarkan film Iron Man yang pertama. Kemudian di 2010 keluarlah Iron Man part yang kedua. Di 2011 saudara, Marvel kembali mengeluarkan sebuah film dengan tokoh superhero yaitu Thor. Ini yang cewek-cewek pasti akan ingat siapa yang memerankan Thor di film tersebut. Di 2011 juga kita melihat Marvel mengeluarkan film Captain America. Dan masih banyak lagi superhero yang lain yang filmnya dikeluarkan oleh Marvel. Nah, bagi Anda penggemar Marvel, bagi Anda yang sudah menyaksikan film-film tersebut, Anda pasti menyadari satu hal. Pada waktu Anda menyaksikan Iron Man part yang pertama, Anda masih tidak membayangkan bahwa ternyata film tersebut itu berkaitan nantinya dengan superhero yang lain. Dan pada akhirnya kita mengerti bahwa ada sebuah kelompok yang dibentuk yang berisi dari superhero tersebut yang dinamakan Avengers. Dan kita tahu bahwa akhirnya ada Black Panther, ada Doctor Strange dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa ada 23 film dari Marvel yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan ini yang luar biasa dari Marvel adalah itu membuat saudara dan saya mau tidak mau supaya kita benar-benar mengerti seluruh cerita dari superhero tersebut. Mau tidak mau saudara dan saya harus menyaksikan semua film yang dikeluarkan oleh Marvel. Kenapa? Karena dia ada potongan-potongan cerita yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saudara. Demikian juga dengan Alkitab kita.
kita memikir, apa hubungannya Kejadian, apa hubungannya Keluaran, apa hubungannya mungkin saudara baca kitab Mazmur dengan kitab Matius, Markus, Lukas, dan Perjanjian Baru. Itulah luar biasanya Tuhan. Ketika dia membuat sebuah kisah mengenai penyelamatan umat manusia, bahkan dia memulai itu dari Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu berhubungan saudara. Itulah yang membuat saudara dan saya akhirnya memiliki yang namanya dosa asal. Itu yang membuat akhirnya manusia terputus hubungannya dengan Allah Bapa. Dan justru untuk tujuan itulah Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya hubungan saudara dan saya dengan Bapa itu mengalami pemulihan. Supaya kita bisa hidup kembali di dalam kemuliaan Allah Bapa. Di Perjanjian Lama juga, saudara bisa baca nubuat dari Yesaya akan kelahiran, bahkan tidak hanya kelahiran, penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara bisa baca. Itulah yang menarik. Jadi, kalau kita hanya memilih-milih apa yang kita mau baca, maka sama halnya dengan film Avengers, saudara tidak akan mengerti keseluruhan acara, keseluruhan isi dari film tersebut. Sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau saudara hanya membaca bab-bab tertentu yang saudara suka, mungkin saudara suatu saat akan mengalami jalan buntu atau tidak mengerti karena saudara tidak tahu asal-usul mengapa firman tersebut difirmankan, dikatakan saudara. Sama halnya juga kalau saudara ingin mengenal Yesus lebih dalam. Dan Yesus adalah seorang Yahudi. Kita harus mengerti adat istiadat Yahudi. Kita harus mengerti hukum Taurat seperti apa, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi seperti apa. Karena itu berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus beritakan pada waktu itu. Dan kita juga melihat di sini bahwa kalau kita baca, kalau saudara jeli tadi membaca, saya hanya mengambil ada 3 tokoh wanita yang dituliskan di sana. Saya ambil 3. Yang pertama adalah Rahab. Yang kedua adalah Tamar, yang ketiga adalah Batsheba, meskipun di situ dituliskan oleh Matius itu istri dari Uria. Saudara harus mengerti cerita dari Rahab, saudara harus mengerti cerita dari Tamar, saudara harus tahu siapa itu Batsheba. Ketiga wanita ini, mereka hidup tidak dalam kondisi yang sempurna. Kalau saya ambil contoh, salah satunya adalah Batsheba. Saudara tahu cerita dari Raja Daud dan Batsheba, di mana Daud berselingkuh dengan Batsheba. Bahkan Raja Daud mengirim suami dari Batsheba ke medan pertempuran, ditaruh di garis yang paling depan sehingga terbunuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tetap Raja Daud dan Batsheba itu menghasilkan keturunan, dan saudara tadi bisa baca keturunan dari mereka sampai kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tamar, seorang perempuan yang memiliki suami dari Yehuda, anak-anak dari Yehuda, sampai dia 2 kali menikah dengan anak dari Yehuda. Kalau saudara baca ceritanya, dua-duanya meninggal. Dua-duanya tidak punya karakter yang baik, saudara. Sampai akhirnya, singkat cerita, saudara benar-benar harus baca itu, Tamar punya anak dari mertuanya sendiri, yaitu Yehuda, dengan cara yang sesungguhnya bisa dikatakan kurang baik. Jadi saya mau katakan di sini adalah, saya tidak mengerti kenapa seharusnya Yesus itu lahir dari garis keturunan yang baik. Betul saudara? Sama seperti halnya dengan mungkin saudara punya anak. Saudara pasti berpikir suatu saat anak saudara, apakah itu laki atau perempuan, suatu saat ketika saudara memperoleh menantu, kalau orang dulu bilang kita akan lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Kita akan lihat ini keturunannya dari mana. Apakah keluarganya baik atau tidak.
Saudara bisa bayangkan sekarang, saudara bisa mengerti kenapa hari ini firman Tuhan berbicara mengenai sebuah garis keturunan silsilah dari Yesus Kristus. Dan kita akan menemukan di sana, saudara akan kecewa di sana. Ternyata Tuhan Yesus itu generasi-generasi yang lama yang sebelumnya garis keturunan dari Tuhan Yesus ternyata dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang baik. Bahkan saya bisa dikatakan kehidupan yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi saya belajar bahwa ternyata Kitab Matius sengaja mengisahkan hal ini bukan sebuah kebetulan, bukan sengaja menjadi publikasi yang buruk bagi nama Yesus. Tapi justru dengan melihat garis keturunan ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada pribadi manusia yang Tuhan tidak sayangi. Termasuk setiap saudara dan saya yang saat ini mungkin hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ingat bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Tabib digambarkan bukan datang untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Yang kita tahu sendiri bahwa kita manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Itulah kenapa kasih karunia Tuhan ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi bagi saudara dan saya yang saat ini mungkin jauh dari Tuhan, yang hidup saudara masih penuh dengan segala dosa dan kesalahan, hari ini saya mau katakan you are part of God's story. Kalian, saudara, menjadi bagian dari kisah Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Asal kita mau untuk bertobat, asal kita mau kembali menyadari bahwa kita bersalah, kita berdosa, tangan Tuhan selalu terbuka untuk saudara dan saya. Amin. Itulah kenapa kita perlu belajar bahwa bahkan di komunitas sekalipun, komunitas LOJF bukan terdiri dari orang-orang yang sudah hidup dengan benar, saudara. Brother Bo Sanchez bilang, we are community of sinners. Kita ini komunitas orang-orang yang masih berdosa. Kalau kita tidak berdosa, kita nggak butuh komunitas, kita nggak butuh gereja. Saudara dan saya mungkin langsung terangkat ke surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah kenapa di komunitas kami belajar untuk tidak menghakimi. Sebelum kita menghakimi, sebelum kita menilai orang lain, yang kita mau katakan adalah kita harus melihat diri kita terlebih dahulu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika ada seorang perempuan yang ditemukan berzina dengan seorang laki-laki tentu saja, apa yang terjadi? Sengaja itu orang-orang Farisi, para ahli Taurat, orang banyak membawa perempuan itu kepada Yesus. Kemudian mereka sengaja ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka katakan, bukankah ada tertulis bahwa ketika ada yang berzina seperti ini, maka dia harus dihukum rajam, dia harus dirajam dengan batu, saudara. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia hanya menuliskan sesuatu di tanah. Dan dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melemparkan batu yang pertama kepada perempuan ini. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini, apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita dihalalkan untuk berbuat dosa. Bukan itu, saudara. Tapi yang ingin disampaikan di sini adalah Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali, untuk bertobat, untuk memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah Bapa. So I tell you one thing, Jesus is for everybody. Tuhan Yesus itu datang untuk kita semua tanpa kecuali. Berbicara mengenai silsilah garis keturunan yang tidak sempurna itu, saya teringat dengan cerita istri saya. Dia mengatakan seperti ini. Pada suatu kesempatan kita diberkati Tuhan, waktu itu kita pergi ke Italia secara gratis. Dan dia bilang gini, bagi orang-orang Italia, ketika mereka membuat sebuah pizza contohnya atau spaghetti, adalah sebuah hal yang tabu, adalah sebuah hal yang
tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan bagi mereka adalah ketika kita menuangkan saus tomat atau campuran apapun kepada pizza atau spaghetti. Kenapa? Karena bagi mereka itu menghilangkan esensi rasa yang sesungguhnya. Sama halnya dengan garis keturunan atau silsilah dari Tuhan Yesus Kristus yang kita pelajari hari ini. Berapa banyak di antara kita bahwa keturunan dari Yesus seharusnya dipenuhi dengan orang-orang yang kudus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa. Bukankah itu juga yang menjadi pemikiran kita? Seringkali kita tidak pernah melihat atau kita menganggap bahwa kita tidak layak, kita tidak mungkin menjadi bagian dari cerita Tuhan di dunia ini. Tapi saya mau katakan justru kalau saudara belajar kisah mengenai Santo dan Santa di gereja Katolik, kita akan melihat bahwa ternyata mereka adalah manusia-manusia yang penuh dengan kesalahan di masa lalu mereka. Tapi yang menjadi pelajaran kita adalah mereka tidak menyerah dengan kelemahan mereka. Mereka tidak menyerah dengan dosa mereka, tapi mereka mau untuk mengikut Tuhan, untuk membayar harga, untuk bertobat dan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Bukankah itu ya juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara terlepas dari kelemahan kita, saudara telah diberikan potensi di dalam dirimu, saudara telah diberikan talenta di dalam dirimu, dan Tuhan mengharapkan apa yang kita miliki ini, kehidupan kita, segenap harta kita, segenap waktu kita, segenap talenta kita, mari kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mewartakan Tuhan di dunia ini, saudara. Yang saya mau sharingkan juga pada hari ini adalah seperti ini. Pada suatu ketika, saya pernah merasa malas untuk melayani, untuk datang ke feast. Saya pernah mengalami waktu itu, kayaknya saya capek untuk melayani. Tapi tetap pada waktu itu karena saya sebagai feast builder sudah menjadi tanggung jawab saya untuk datang ke feast dan memberitakan firman Tuhan ataupun melayani Tuhan di sana. Ketika saya datang, yang sebelumnya saya datang dengan berat hati. Ketika saya datang, saya melihat ada begitu banyak anak-anak muda, teman-teman anggota komunitas. Mereka yang selama ini mungkin saudara belum pernah lihat. Mereka yang bekerja di belakang layar, mereka yang mempersiapkan segala sesuatunya. Perlengkapan, mereka ada yang berdoa syafaat sebelumnya. Bahkan 2-3 jam sebelumnya mereka harus hadir, saudara. Banyak sekali teman-teman yang begitu bersemangat. Dan ketika saya melihat mereka, melihat semangat mereka, saya baru menyadari, saudara, bahwa the real superhero itu bukan ada orang-orang yang semata berada di atas stage atau menyampaikan firman seperti yang saya lakukan seperti ini, saudara. Tapi justru the real superheroes itu adalah orang-orang yang berada di balik layar, yang di belakang layar, yang mungkin keberadaan mereka tidak diketahui. Itulah yang terjadi juga di dalam Alkitab, di dalam kisah-kisah yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tahukah bahwa semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang tidak memiliki peranan yang penting di dalam cerita tersebut. Saudara dan saya bisa menjadi bagian yang penting apapun yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Meskipun hal tersebut adalah hal yang sederhana. Contoh yang nyata adalah ketika kita belajar untuk memberi kepada orang yang berkekurangan, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tidak perlu harus pergi ke panti asuhan atau ke lokasi-lokasi tertentu, tapi bagaimana dengan ketika kita ketemu dengan orang yang kita tahu orang tersebut mengalami kesusahan dan kita memberi. Secara spontan kita memberi karena kita ingin belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sesungguhnya saudara dan saya, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara sudah menjadi bagian dari kisah bersama dengan Tuhan Yesus. Apa bedanya cerita Marvel dan Bible? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari cerita Marvel. Kenapa? Karena Marvel, it's not true story. Itu adalah sebuah cerita fiksi
cerita hayalan, saudara. Tapi Bible adalah kisah yang Alkitab yang memuat cerita kehidupan. Dan cerita itu tidak akan berakhir seperti yang saya katakan tadi. Tapi sampai kita menutup mata kita, firman Tuhan itu masih terus berjalan, masih terus berlaku sampai kita bertemu dengan Bapa untuk yang terakhir kalinya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan selalu baru setiap hari. Dan message yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah, jadilah bagian dari cerita atau kisah Tuhan di dalam kerajaan Allah di bumi ini. Be the hero, be the light of Jesus, because you are part of God's story. Mari kita pejamkan mata saat ini, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan pada hari ini. Kami belajar Tuhan, bahwa bahkan garis keturunan-Mu dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa, dipenuhi dengan orang-orang yang tidak sempurna. Tapi kami belajar pada hari ini bahwa Engkau hadir bagi siapapun, termasuk kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini. Dan kami mau belajar mulai dari hari ini, di masa Advent ini, kami ingin mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menjadi palungan di mana hati kami, hidup kami adalah tempat di mana Engkau boleh dilahirkan kembali dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami belajar untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya mungkin sederhana. Kami mau hidup kami menjadi bagian dari cerita-Mu yang luar biasa. Untuk kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di keluarga kami, di pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menaikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara, semoga apa yang saya firmankan pada hari ini semuanya boleh menjadi pembelajaran, boleh membukakan pikiran kita supaya hidup kita semakin hari boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih bersama dengan tim pujian dari LOJF. Mari kita naikkan sekali lagi pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, mari serukan. Mari kita nyatakan, Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat Tuhan, kami kan menyembah-Mu. Yesus Raja selamanya. Kami kan terus menyembah Engkau. Engkaulah Raja di atas segalanya. Kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran